Di sini selesai, Kiai Imad versus Habib Rizik gitu ya. Nanti Taslim bersalaman gitu kan ya, agar Indonesia itu damai, tidak lagi membicarakan masalah nasab atau perdebatan nasab. Harus selesai gitu, harus fair gitu aja. Terima kalau bukan kalah lah istilahnya, kalau kurang hujah, ya itulah kenyataannya kan gitu. Yang jangan merasa menang, yang ya biasa-biasa saja. Ya. Ini jangan merasa kalah. Ya taslim saja. Taslim saja ya. Taslim saja. Saya gitu, menerima saja apa adanya begitu. Biar umat yang memilih. Kalau menurut saya sih Ki Imad sih pasti mau ya. Buat Habib Rizik wallahu alam. Pokoknya yang penting sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Pertemuan kali ini saya akan membagikan sebuah video yang dipandu oleh Pada Suka TV teman-teman ya. Yang mana beliau mengunjungi tempat lokasi yang mau diadakan acara perdebatan antara Pak Rizik atau Habib Rizik bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Pertanyaannya, apakah Habib Rizik mau menerima undangan perdebatan antara Habib Rizik dengan Kiai Imad? Kalau Kiai Imad itu pasti sudah hadir teman-teman ya, karena di video yang sebelumnya Kiai Imad menyatakan bahwasannya akan siap untuk menghadiri acara perdebatan tersebut. Lantas, bagaimana untuk respon dari Habib Rizik? Apakah beliau berani untuk berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tanpa lama-lama, langsung mari kita simak videonya bersama-sama. Ini adalah calon lokasi debat antara Kiai Imad lawan Habib Rizik tentang nasab. Sekarang saya bersama Guslim Sohibul Hajat yang siap memfasilitasi debat kedua belah pihak. Ini berada di aula ya, Gus ya, tempat acara-acara ya, para santri ya. Baik, untuk lebih detailnya saya langsung bertanya kepada Beliau ini Guslim teman-teman ya. Gus, ini aula memang diperuntukkan untuk kegiatan para santri, kegiatan berbagai hal dia. Ya, ini istilahnya kalau di Sunda itu balandongan ya. Balandongan ya. Balandongan itu tempat tampil kreatif anak-anak santri, baik itu silat maupun kegiatan-kegiatan lainnya, ya termasuk pidato, baca kitab dan sebagainya. Intinya hal-hal yang menyangkut kepada penampilan, ya kita siapkan di sini. Sedangkan di atas masih ada 2 lantai untuk masjidnya. Oh, untuk masjid. Di atas masjid ya? Iya. Baik. Ini ruang diskusi segala macam. Cocok kalau dibuat tempat ini teman-teman ya. Ini 1 kloter yang lokasinya. 1 kloter sekitar 450 sampai 500 lah ya. Ya. Tapi kalau di atas lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ada 2 lantai di atas. Iya ya. Baik, Pak Kiai. Ini calon lokasi debat ini nanti bagaimana konsep yang sudah ada terbayang di Pak Kiai, konsep debat nanti? Ya, konsep seperti halnya kita menyelenggarakan diskusi di sini. Ada panelis, ada ya 2 hal yang berdebat, tentunya disaksikan juga para penonton yang memperhatikan. Saya yakin para penonton semua pasti akan antusias sekali menunggu kabar acara kapan mau dimulainya. Oke, jadi ini tagar diskusi walaupun debat lebih sengit daripada diskusi. Lebih sengit daripada diskusi ya. Baik, nanti pemirsa, ini memang kapasitasnya sekitar 400 sampai 500, tetapi nanti untuk teknisnya mungkin peserta itu akan dibatasi ya Pak Kiai ya. Dibatasi dari pihak Kiai Imad mungkin antara 10 orang atau berapa, dari Habib Rizik juga sama, biar diskusi ini kondusif begitu ya. Ya iya, kalau saya sih gimana ininya saja, artinya pengikutnya ini dibatasi. Kalau penonton kan susah kita untuk membatasi. Orang dari sekarang sudah pada telepon ke saya, Gus kapan nanti saya mau ikut nonton. Ya termasuk gimana sambil ngopi teman-teman ya. Termasuk teman-teman dari Tasik segala macam. Banyak peminta untuk nonton. Untuk nonton debat ini Kiai Imad. Antusias sebenarnya. Iya. Jadi nggak main-main ini, banyak orang mau nonton gitu. Jadi kalau penonton, ya kita tidak bisa. Kalau di sini acara debatnya, ya kalau 10 sana, 10 sini kan gitu. Berapa? Ditambah
panelis dan sebagainya. Iya, iya, ya. Misi ya biasa itu. Ya, nanti mungkin untuk nanti live di pada Suka TV, terus kemudian juga nanti ada screen besar ya di luar gitu ya untuk menonton itu ya. Menonton saya nggak bisa bendung. Iya, iya, ya. Bisa bendung. Sebab acara ini pun saya tidak lepas dari pemerintah daerah ya. Oh, pemerintah daerah. Iya, koordinasi. Nggak bisa saya sendiri. Ya, sejauh ini dengan Bupati Bogor? Saya dekat sekali. Bagaimana? Sudah izin atau bagaimana? Saya baru share ke Sekda kemarin. Belum sampai ke dia. Saya nggak tenggal nyampein ke dia. Dia banyak urusan, tapi saya mau ngomong secara khusus. Mau bicara? Ya, ini kan ada konpercap NU juga. Kita sambil bahas itu. Ya. Sambil bahas rencana ini. Pasti dia sudah dengar ini soal ini. Oh iya, ya kemarin viral ya Gus Lim ya. Tentang pelaksanaan debat yang akan digelar di sini. Jadi agenda dalam waktu dekat akan sowan atau melapor ke Bupati. Betul. Untuk menggelar acara debat ini. Betul. Ini serius ya, ya Gus ya. Konsepnya kan begini konsepnya. Ini Pak Pak Bupati ini adalah orang yang dipercaya Pak Prabowo. Ya. Dia katakanlah tidak kepengen jadi bupati, tapi tugas ini persoalan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan itu harus timbul dari Bogor gitu loh. Ya. Ini Bogor ini halamannya rumahnya Pak Prabowo. Iya. Hal-hal yang semrawut itu selesaikan di Bogor, kan itu akan lebih baik. Iya. Gitu. Jadi ini serius akan digelar. Insya Allah. Kemudian akan sowan ke Bupati Beliau untuk melaporkan acara ini gitu ya. Pengasuh Pondok Acara kecil kan kalau terjadi. Saya anggap sih kita harus penuh persiapan. Termasuk ke pihak keamanan, kepolisian. Ya iyalah. Sebab polisi juga sudah telepon ke saya. Siap saya mengamankan. Oh, gitu ya. Dari Polres sudah telepon. Iya. Oke, baik. Ini jadi bukan omon-omon ini pemirsa, Gus Lim untuk menyediakan tempat ini untuk berdebat dengan Kiai Imad, menampilkan perdebatan tentang nasab antara Kiai Imad versus Habib Rizik. Gus, mungkin sekali lagi saya minta penandasan. Kenapa Gus Lim itu begitu antusias untuk menggelar debat persoalan nasab ini? Kita semua kan punya persoalan pada masanya. Orang punya masa punya orang. Inilah salah satu yang harus kita tuntaskan ketika ada persoalan-persoalan yang mengganggu jalannya kepemerintahan, jalannya kemasyarakatan. Artinya jangan sampai ada kisruh. Ini akan mempengaruhi. Betul. Kita harus cegah. Inilah saya punya tekad seperti itu. Entah orang lain punya tekad seperti itu atau tidak, wallahu a'lam, urusan orang lain. Tapi di benak saya ini persoalan harus selesai, harus tuntas. Karena ini persoalan serius ya, bukan persoalan remeh-temeh. Terus-terusan ini kan terus-terusan, tidak ada henti-hentinya, terus saling caci memaki. Dari kedua belah pihak gitu ya. Iya, saling tantang. Kalau sudah saling tantang kan nggak ada benernya. Nggak ada ujungnya. Itu bukan ranahnya ulama, itu jawara. Yang kedua, Gus Lim melihat bahwa ini jangan sampai di arus bawah itu terjadi chaos gitu aja. Terjadi konflik horizontal itu ya. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi bangsa kita. Diobo-obo. Kan begitu. Sadarlah semua. Kalau Anda mahaba ya silakan saja mahaba, saja. Kalau kami juga kalau tidak mereka Habib itu bukan keturunan Habib, tetap saja merasa hormat. Saya tidak kenal banyak Habib? Ya kenal Pak, walaupun saya di hati saya itu tidak menerima di keturunan Nabi. Iya. Saya kenal banyak Habib dan orang itu baik-baik. Termasuk saya berguru dengan Habib Abdurrahman. Ya di Tebet itu dia. Beliau ini Muslim pengasuh Pondok. Saya berguru bahasa Arab juga di situ. Bapaknya Habib Ali kan. Jadi tetap kalau guru ya guru. Guru itu ya. Walaupun di dalam hati kan kita tidak mutlak kita harus percaya dan tidak, ketika kita tidak jelas persoalannya mah. Tidak percaya. Habib itu tidak jelek semuanya. Juga tidak baik semuanya. Yang baik kan tetap saja saya hormat. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, itu kan persoalan saya. Oke, jadi Gus Lim ingin bahwa perdebatan ini dihentikan di Bogor, di sini, di halaman
Prabowo. Di halaman Prabowo. Bogor itu halaman rumah Prabowo dan saya bantu bupati. Iya. Menuntaskan hal-hal yang krusial. Jadi jangan sampai ada chaos di arus bawah, saling tantang menantang, kemudian saling cegat mencegat, saling membubarkan pengajian begitu. Ya iya, nanti siapa yang rugi? Iya. Ini akan ada pengaruhnya ke negara juga. Aturan membangun ekonomi, aturan membangun hal-hal yang baik. Ini justru persoalan keamanan kan. Ini juga. Ya keamanannya juga kalau perokeman sih masih wajar. Ini keamanan kode ulama kan. Betul. Kira-kira Gus, yang di benak Gus Lim itu siapa saja yang akan diundang? Saya tentu pemerintah daerah saya harus kasih tahu. Iya. Ya apalagi Kecamatan Ciamas kan terdekat. Iya. Jadi tidak ada gerakan di sini yang tidak diketahui oleh pemerintah. Walaupun saya bukan orang pemerintah kan. Iya. Saya taat sama pemerintah, saya taat beragama. Tentu kita harus hargai. Kapolres itu ya? Ya iyalah. Bupati tentu. Anggota Dewan DPRD. Ya iya. Ketua semua Dewan MUI, PCNU, Muhammadiyah juga. Kan teman-teman saya kan. Iya. Makanya dia mau ketawa orang Muhammadiyah, Gus kata gue juga apa, kenapa lu pada percaya kan begitu teman saya. Kan itu kita beda ya, artinya secara organisasi kayak berteman tetap kan. Betul sama anak-anak Persis, sama anak-anak Muhammadiyah. Kan kita di KBIH juga, saya kan dedengkot KBIH. Iya, kan saya pembinanya. Kan di KBIH itu macam-macam, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, Habib juga banyak. Banyak di situ ya. Baik, pemirsa pada Suara TV, ini sekali lagi saya sidak kesiapan bagaimana Gus Lim dengan Pondok Ibnu Aqilnya untuk menggelar perhelatan akbar, dan ini saya kira perhelatan yang tidak main-main. Setelah di UIN gagal antara Kiai Imad dengan Profesor Said Abil Munawar, kemudian di UIN Wali Songo juga gagal, dan di tempat-tempat yang lain juga tidak ketemu antara Kiai Imad dengan Rabito. Harapan kita di Bogor di Bogor di sini selesai, Kiai Imad versus Habib Rizik gitu ya. Nanti taslim bersalaman gitu kan, agar Indonesia itu damai, tidak lagi membicarakan masalah nasab atau perdebatan nasab. Harus selesai gitu, harus fair gitu ya. Terima kalau bukan kalah lah istilahnya, kalau kurang hujah. Ya itulah kenyataannya kan gitu. Yang jangan merasa menang, yang ya biasa-biasa saja. Ini jangan merasa kalah, ya taslim saja. Taslim saja ya. Taslim saja. Kan gitu, menerima saja apa adanya, kan begitu. Biar umat yang memilih nanti. Prediksi Gus Lim bagaimana nih? Kira-kira Kiai Imad versus Habib Rizik ini? Kalau menurut saya sih Kiai Imad sih pasti mau ya. Dan saya sudah nonton ya? Udah nonton. Apa tuh namanya podcastnya dengan saya dan nonton. Salam buat Kiai Imad lah gitu. Tapi buat Habib Rizik wallahu alam. Pokoknya yang penting sudah ada niatan saya yang baik. Saya ngobrol Pak Bupati, mudah-mudahan bisa terselenggara itu saja. Persoalan krusial ini kan sudah nasional ini urusannya. Baik. Selesai di Bogor itu harapan. Kira-kira Gus, tanggal berapa ini kita digelar? Nanti saya omong-omong dulu ya sama Pak Bupati. Ini kan kaitannya dengan Konpercap. Apakah setelah Konpercap atau Konpercap NU, PCNU ya? PCNU kan ini juga bukan hal yang kecil ya? Kecil, bukan. Ngaruhnya juga besar. Saya kan kepengen NU itu damai di sana sini, biar kita ngurus NU, aswajanya kuat, hal-hal yang krusial, tidak terlalu politis, bisa ngayomi semua kan gitu. Betul. Banyak anak NU di semua partai ada, jadi semua harus merasa ada punya orang tua kan, ini harus kita ciptakan. Iya. Jadi jangan partisan. Betul. Jadi saya harus masukkan ke Bupati ya, Bupati Bogor ya. Iya. Baik. Tetapi dalam waktu dekat kira-kira sekitar antara April dan Mei gitu kan ya. Oke, kira-kira akhir April dan awal bulan Mei ya. Karena kesananya saya sudah harus berangkat haji. Oh, berangkat haji ya, gitu ya. Oke, sebagai pembimbing haji. Baik, tetapi hadiah umrah itu masih berlaku kan? Insyaallah taala kan mari kita umrah bersama. Tentang ini juga ada dari komentar, ada dari Condet itu. Saya siap untuk sedikit membantu keuangan untuk umrohnya itu. Ada juga itu komentar yang begitu. Ada juga orang komentar yang saya orang Bogor asli tapi saya nggak kenal
kiai yang ini. Ini orang nggak gaul apa? Puluhan tahun nih pengurus NU. Iya. Masa nggak kenal sih? Ya, Walaupun makanya saya bukan orang besar. iya, baik, tetapi concern terhadap keumatan di daerah Bogor. Ya, begitu ya. Kemaslahatannya. Baik, nanti debat sengit antara Kiai Imad versus Habib Rizik akan live di Pada Suka TV. Dan juga Gus Rim nanti saya dengar-dengar sudah membentuk semacam kepanitiaan, kemudian nanti akan ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait, baik ke Bupati, kemudian juga Polres dan lain sebagainya. Dan juga surat resmi pun ini akan dibuat ya, baik ke Kiai Imad atau ke Habib Rizik ya. Baik, ya. Terima kasih Gus Rim, sehat selalu. Amin. Oke teman-teman ya, itu tadi yang dipandu oleh Pada Suka TV untuk tempat yang mau diadakan acara perdebatan antara Habib Rizik dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita tunggu saja teman-teman ya, apakah setelah diundang Habib Riziknya apakah mau datang atau tidak, itu terserah beliau teman-teman ya. Tapi yang kita inginkan beliau Habib Rizik juga bisa datang teman-teman ya. Entah kapan yang mau diundang, kita tunggu info selanjutnya teman-teman ya. Salam dari saya, semoga perdebatan acara ini bisa berlangsung dan bisa terlaksana seperti itu teman-teman ya. Sekian dari saya seputar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.